Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Suasana penuh haru dan kebahagiaan mewarnai pelaksanaan wisuda UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan pada Sabtu 9 Mei 2026. Acara yang digelar di Gedung Student Center UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan ini menjadi momen pelepasan bagi mahasiswa dan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan. Kehadiran para keluarga dan kerabat turut menambah suasana menjadi lebih hangat dan penuh kebanggaan. Momen bersejarah ini menjadi langkah awal bagi para wisuda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Suasana penuh syukur menyelimuti Gedung Student Center Kampus 2 saat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kembali mengukir sejarah para wisuda Magister ke-26 dan Sarjana ke-54. Sebanyak 515 wisudawan tercatat mengikuti prosesi ini, dengan rincian 59 lulusan pasca sarjana serta 456 lulusan tingkat sarjana. Rencana atau cita-cita setelah Mbak Sukma lulus ada rencana nggak? Oke, untuk rencananya tentu ada ya cita-cita. Cita-cita saya adalah menjadi akademisi, jadi saya harus menempuh untuk pendidikan lebih lanjut, untuk bagaimana saya bisa mengembangkan keilmuan saya lebih dalam lagi. Pesan yang ingin Mbak Sukma sampaikan kepada adik-adik tingkat atau teman-teman perjuangan yang ada di UIN Gus Dur. Oke, untuk pesannya adalah teman-teman jangan pernah ragu untuk berproses dan berorganisasi, karena organisasi tidak pernah menghambat kalian untuk mewujudkan apa yang kalian harapkan. Tinggal bagaimana kalian bisa melangkah, kemudian bagaimana kalian itu bisa membagi waktunya agar nanti bisa terwujud secara keseluruhan. Dan jadilah orang yang percaya diri, karena percaya diri adalah modal sebuah kesuksesan. Kemudian wa'alaisa lil insan illa ma sa'a. Apa yang telah kamu perjuangkan hari ini itu adalah hasil dari usaha kalian sejak dahulu. Maka dari itu jangan pernah untuk menyerah, tetap semangat untuk berproses, karena itu barangkali menjadi jalan untuk kalian melangkah ke depan. Dan jangan pernah kita melewati kesempatan yang ada, karena kesempatan yang ada itu tidak datang dua kali, kesempatan itu datang satu kali. Barangkali kesempatan itu menjadi teman-teman untuk melanjutkan ke ruang-ruang berikutnya, seperti itu. Dalam momen berbahagia ini, deretan wisudawan berprestasi turut memberikan kebanggaan tersendiri. Tidak hanya unggul di ruang kuliah, prestasi non-akademik seperti seni berpuisi yang telah diakui di tingkat internasional turut menjadi bukti nyata hasil tempaan diri melalui organisasi kampus. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara akademik dan pengembangan diri adalah kunci kesuksesan mahasiswa. Ya, pemirsa, ini kami sedang bersama dengan wali wisudawan wisudawati dengan Bapak siapa di sini, Gus? Bapak Agus. Bapak Agus. Bapak Agus ini ya seorang wali wisudawan. Pertanyaannya gini, Pak, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu melihat putra-putrinya resmi di wisuda hari ini? Tentu saja kami sebagai orang tua merasa bangga, berbahagia bahwa pada hari ini anak kami dapat menyelesaikan kuliahnya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, 3,5 tahun. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami, dan kami bersyukur bahwa akhirnya anak kita bisa kuliah tepat waktu. Jadi bersyukur banget ya bisa kuliah lagi. Yang kedua, apa perjuangan terbesar yang dirasakan selama mendampingi anaknya menempuh pendidikan? Memotivasi anak biar tetap semangat belajar, kemudian bisa mengoptimalkan kemampuan dirinya sehingga akhirnya bisa kita harapkan bisa lulus tepat waktu. Karena kan anak kalau sudah mulai tertunda kuliahnya, maka akan semakin lama semakin tertunda gitu. Kebanyakan kan gitu. Ya, kalau semakin cepat maka ya akan semakin lebih baik. Namun, kebahagiaan ini juga disertai rasa haru yang mendalam bagi keluarga besar UIN Gus Dur. Salah satu rekan wisudawan diketahui telah berpulang ke rahmatullah sebelum sempat menyaksikan hari kelulusannya. Perjuangan almarhum dalam menyelesaikan studi menjadi kenangan indah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Bagaimana sih perasaan Mbak Lana setelah resmi menjadi wisudawan hari ini? Alhamdulillah, untuk perasaan hari ini pastinya ada dua ya yang dominan.
perasaan bahagia, juga perasaan nantinya akan lebih berat menanggung ilmu-ilmu yang sudah diberikan untuk dipraktikkan. Karena melihat kondisi bangsa kita sendiri hari ini, itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita menangani problematika hari ini. Mungkin gitu sih, jadi berimbanglah di tengah-tengah bahagia dan juga berat pasti ada. Yang kedua, perjuangan terbesar Mbak Lana yang telah dihadapi selama kuliah? Kalau perjuangan selama kuliah itu pastinya karena background dulu dari negeri, kemudian di sini ada mempelajari keagamaan, tentu belajar banyak dari mulai dasar-dasar itu ya. Yang paling menguras banyak, harus belajar 2 kali lebih dari teman-teman yang mungkin dari pondok pesantren. Tuh. Kemudian kalau di kampus juga itu memperjuangkan soal hak-hak asasi, yaitu advokasi juga untuk kesetaraan. Selanjutnya mau bertanya soal statement bahwa organisasi itu menghambat akademik, bener apa enggak sih menurut Mbak Malana? Kalau buat aku sendiri sebetulnya enggak, tuh ya. Karena di sini kita pun kuliah nggak ada yang namanya masa kadaluarsa. Tapi yang namanya kuliah itu bagaimana orang itu memahami proses satu persatu, itu nggak masalah, nggak ada terlambatnya. Dan organisasi sebagai bahan pengembang diri yang nantinya juga membantu untuk pengembangan soft skill ataupun hard skill. Karena sekarang ijazah nggak menjanjikan loh untuk dunia kerja. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membangun skill komunikasi dan lain-lain. Sebagai pesan untuk masa depan, pihak rektorat berharap para alumni terus menyempurnakan soft skill dan hard skill mereka. Dengan modal kecerdasan teori dan ketangkasan dalam berorganisasi, para lulusan diharapkan mampu menjadi pribadi yang bermanfaat, serta cakep dalam mengabdi di tengah masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Asrafil Anam beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Jura TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wis. Wis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Asrafil Anam beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Jura TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngono tok, Cuk, gari wawancara nih. Karo VO kan? VO kan? Oh narasi, oh jangan kok bisa. Mau narasi kan jalan.